Oke, jadi hari ini kita akan mulai untuk presentasi seminar. Jadi nanti aturannya dua orang, kemudian waktu pertama 15 menit, kemudian nanti tanya jawab gitu ya dari dua orang itu silahkan bertanya ke siapa, waktunya paling tidak 30 menit ya. Terus dilanjutkan presentasi yang kedua sampai selesai gitu ya, kalau bisa hari ini selesai, kalau enggak ya kalau kecapean ya besok. Oke, jadi Nah, eh, silahkan yang pertama ini Julia Wulandari dan Setia, nanti setelah Julia terus ini Setia. Oke, silahkan untuk menyajikan materinya atau artikelnya Julia. Iya, langsung saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Wulandari. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Kreativitas Siswa dalam Memecahkan Masalah Finansial. Nah, untuk yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan pengertian kreativitas menurut Munandar 2019, kemudian Santrok 2010, dan Suharnan 2005, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, sehingga menghasilkan gagasan-gagasan baru dan strategi-strategi baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian di sini menurut Silver 1997 memberikan 3 indikator kreativitas, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kemudian menurut Siswono 2008 merumuskan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif dalam matematika terdiri atas 5 tingkat, yaitu tingkat 4 sangat kreatif, tingkat 3 kreatif, tingkat 2 cukup kreatif, tingkat 1 kurang kreatif, dan tingkat 0 tidak kreatif. Nah, dalam pembelajaran matematika, kreativitas siswa sangat diperlukan dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Menurut Siswono 2008. Salah satu permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan proses berpikir kreatif adalah masalah finansial. Nah, masalah finansial ini sendiri berkaitan dengan literasi finansial. Pada pembelajaran matematika, literasi finansial diajarkan pada materi aritmatika sosial. Nah, ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuli Astuti 2014, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harga beli, harga jual, laba, dan diskon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati, strategi yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah berbeda-beda berdasarkan tingkat berpikir kreatif yang dimilikinya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian berjudul kreativitas siswa dalam memecahkan masalah finansial. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kreativitas siswa dalam memecahkan masalah finansial pada materi aritmatika sosial berdasarkan tingkat berpikir kreatif yang dimilikinya. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena data dari penelitian ini berupa deskripsi tentang kreativitas siswa dalam memecahkan masalah finansial. Kemudian subjek pada penelitian ini adalah 4 orang siswa kelas 8 dengan tingkat kreatif rendah dan tinggi. Kemudian prosedur penelitian. Ini ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan, kemudian kedua tahap pelaksanaan, ketiga tahap analisis data, dan keempat tahap penyusunan laporan. Nah, tahap persiapan ini peneliti menentukan kelas berapa yang akan dilakukan penelitian dan menyusun instrumen penelitian, yaitu tes pemecahan masalah finansial materi aritmatika sosial. Tes pemecahan masalah finansial ini terdiri dari 2 butir soal. Kemudian pada tahap pelaksanaan, penelitian dimulai dengan pengambilan data tes pemecahan masalah finansial. Selanjutnya, tahap analisis data.
Nah, hasil tes pemecahan masalah finansial tersebut kemudian dianalisis menggunakan indikator tingkat berpikir kreatif. Selanjutnya dilihat bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal pemecahan masalah finansial tersebut. Tahap terakhir yaitu tahap penyusunan laporan. Laporan disusun berdasarkan pada hasil data dan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ini hasil dari penelitian. Ini ada 4 subjek. Subjek pertama itu tidak memenuhi ketiga indikator kreativitas, kepastian, fleksibilitas, dan kebaruan. Jadi tingkat berpikir kreatif subjek 1 itu berada pada tingkat 0. Kemudian pada subjek 2 itu juga tidak memenuhi ketiga indikator kreativitas, sehingga berada pada tingkat 0 juga. Kemudian subjek 3 ini memenuhi 2 indikator kreativitas, yaitu kepastian dan fleksibilitas, sehingga tingkat berpikir kreatif subjek 3 ini berada pada tingkat 3 atau kreatif. Selanjutnya subjek 4 ini memenuhi ketiga indikator kreativitas, yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan, sehingga subjek 4 ini berada pada tingkat 4 atau sangat kreatif. Kemudian subjek 1. Nah, subjek 1 tadi pada soal nomor 1 mengenai diskon barang, siswa menjawab permasalahan yang diberikan dengan satu jawaban. Jawaban siswa tersebut kurang tepat karena tidak menghitung diskon yang diberikan untuk setiap barang, melainkan langsung menjawab barang apa saja yang dapat dibeli sesuai harga aslinya. Kemudian subjek 1 pada soal nomor 2 menyelesaikan dengan menggunakan cara membagi setiap loyang dengan 10 bagian dan menjual per potong dengan harga 5.000 sehingga siswa dapat menyimpulkan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50%. Nah, berdasarkan tingkat kemampuan berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Siswono 2008, subjek 1 ini berada pada tingkat 0 atau tidak kreatif. Kemudian untuk subjek 2 ini tidak memenuhi ketiga indikator berpikir kreatif. Jadi berdasarkan tingkat kemampuan berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Siswono 2008, subjek 2 berada pada tingkat 0. Kemudian pada menyelesaikan soalnya untuk soal nomor 1 mengenai diskon barang, siswa langsung menyebutkan barang apa saja yang dapat dibeli dengan total harga Rp200.000 dan menjumlahkan diskon dari barang yang dipilih tersebut. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal nomor 2, langkah pertama yang dilakukan siswa adalah menghitung harga jual setiap potongan. Tetapi cara yang digunakan adalah untuk menentukan keuntungan setiap loyang sebesar 50%. Kemudian siswa menghitung keuntungan yang ingin diperoleh, yaitu sebesar Rp50.000. Setelah itu, siswa menentukan jumlah potongan setiap loyang dan harga jual per potongnya, yaitu Rp1.000. Jawaban siswa sudah benar, tetapi cara yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang ada. Kemudian pada subjek 3 ini memenuhi 2 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan dan fleksibilitas, sehingga subjek 2 ini berada pada tingkat 3. Nah, pada soal nomor 1 mengenai diskon suatu barang, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan beberapa jawaban yang tepat. Kemudian pada soal nomor 2 mengenai laba, dalam menyelesaikannya, siswa menentukan harga jual setiap loyang, kemudian menentukan jumlah potongan setiap loyang dan harga jual per potong. Kemudian, siswa dapat menghitung total keuntungan yang diperoleh. Setelah itu, siswa membedakan harga jual setiap loyang, sehingga didapatkan jawaban yang berbeda. Langkah menyelesaikannya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk subjek terakhir, yaitu subjek 4. Nah, subjek 4 ini memenuhi
Maaf itu salah ketik. Memenuhi ketiga indikator kreativitas yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Sehingga berdasarkan tingkat kemampuan berpikir kreatif yang dikemukakan oleh siswa 2008, subjek 4 berada pada tingkat 4 atau sangat kreatif. Nah, dalam menyelesaikan soal nomor 1 mengenai diskon suatu barang, subjek 4 ini mampu menunjukkan indikator kefasihan karena siswa dapat menyelesaikan soal dengan beberapa jawaban yang benar. Kemudian pada soal nomor 2 mengenai keuntungan harga jual, siswa mampu menunjukkan indikator fleksibilitas dan kebaruan. Karena siswa menyelesaikan dengan beberapa cara dan jawaban yang benar, di mana jawaban tersebut, maksudnya ini di mana cara tersebut yang digunakan subjek 4 ini berbeda dengan siswa yang lain. Nah, kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat 0 kurang memahami masalah dan belum memahami materi aritmetika sosial mengenai diskon suatu barang, serta tidak mempunyai cara khusus dalam memecahkan masalah finansial. Sedangkan siswa dengan tingkat 3 dan tingkat 4 dapat memahami masalah dengan benar dan dapat menyelesaikannya dengan tepat, serta mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah finansial. Kemudian saran, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada guru dalam pembelajaran matematika, materi aritmetika sosial yang melibatkan siswa untuk berpikir kreatif, lebih memperhatikan siswa dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif rendah. Sudah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Silakan. bentar Pak, Berikutnya. saya bingung mengembalikan ke mic-nya. Apa? Oh, iya. Tentangnya kamu ya. Langsung di stop presenting ya, Pak. Oke, Setia, silakan. Sudah keluar, Pak? Sudah, Put. Ya. Saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikel yang saya buat, yaitu mengenai komunikasi matematis siswa dalam mengajukan masalah matematika. Yang pertama, komunikasi matematis adalah suatu kompetensi dasar matematika yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Nah, berdasarkan hasil tim SS Indonesia berada pada tingkat yang rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia juga masih rendah. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya ada dua yaitu komunikasi lisan dan tulis. Komunikasi lisan adalah kemampuan dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Sedangkan komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa ada pembicaraan secara langsung. Dari pengertian tadi didapatkan kesimpulan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Nah, menurut Kurnia tahun 2015, aspek-aspek kemampuan komunikasi matematis secara tulisan meliputi penggunaan bahasa matematika, strategi yang digunakan, struktur jawaban, ketepatan, dan kebenaran jawaban. Komunikasi matematika dapat dihubungkan dengan pengajuan masalah, karena melalui pengajuan masalah, matematika siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa. Menurut Silver dalam Rameswari dan Siswono tahun 2018, pengajuan masalah merupakan aktivitas pembelajaran yang melibatkan pembentukan masalah dan mereformulasikan masalah yang diberikan. Nah, sedangkan Silver dan Kai dalam Mahmuza tahun 2015 mengumpulkan bahwa problem posing dapat diaplikasikan pada tingkat bentuk aktivitas kognitif yang berbeda, yaitu ada pre-solution posing, within solution posing, dan post-solution posing.
Nah, karena masih sedikit penelitian yang menggabungkan kemampuan komunikasi matematika siswa dengan pengajuan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika tulis siswa dalam mengajukan masalah matematika. Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis siswa dalam mengajukan masalah matematika. Subjek penelitian yaitu terdiri dari 3 siswa SMP kelas 8. Pemilihan subjeknya dilakukan secara acak. Setelah subjek didapatkan, peneliti memberikan tes komunikasi matematika tulis. Selanjutnya, tes komunikasi matematika tulisnya berupa 1 soal uraian dengan materi bangun datar dan teorema Pythagoras. Setelah mendapatkan data hasil tes komunikasi matematika tulisnya dianalisis berdasarkan indikator-indikator tes komunikasi matematika tulis. Menurut Dewi dalam Prameswari dan Siswono tahun 2018, indikator kemampuan komunikasi matematika tulis siswa dalam pengajuan masalah yaitu yang pertama, keakuratan komunikasi matematika tulis, yang terdiri dari menuliskan hal-hal yang relevan dengan masalah dengan benar seperti membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang diberikan. Poin kedua, menuliskan syarat-syarat atau rumus yang digunakan dengan benar menurut kaidah matematika. Yang ketiga, menuliskan langkah-langkah perhitungan yang diperlukan dengan benar. Selanjutnya poin yang kedua yaitu kelengkapan komunikasi matematika tulis. A. Menuliskan mengenai hal-hal yang relevan dengan masalah cukup untuk menyelesaikan masalah. Yang B. Menuliskan syarat-syarat atau rumus yang digunakan cukup untuk menyelesaikan masalah. Dan C. Menuliskan langkah-langkah perhitungan yang diperlukan cukup untuk menyelesaikan masalah. Hasil dan pembahasan. Subjek pada penelitian ini yaitu terdiri dari 3 siswa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelitian disajikan data sebagai berikut. Subjek pertama membuat soal sesuai dengan informasi yang diberikan. Subjek pertama juga menuliskan hal-hal yang diajukan terhadap informasi yang diberikan secara tepat. Seperti gambar 2.1 yaitu pengajuan masalah subjek pertama. Subjek pertama menyelesaikan soal yang telah ia ajukan sesuai dengan rumus matematika yang benar. Ia sangat paham langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari soal yang telah ia ajukan. Dalam menyelesaikan masalah yang ia ajukan, langkah pertama subjek 1. Menghitung tinggi dari bangun yang ia misalkan 1. Yang kedua, yaitu menghitung luas dari persegi panjang yang ia misalkan dengan bangun 2, dan selanjutnya menghitung sisi miring dari bangun yang ia misalkan 3. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan subjek 1 dari awal sampai akhir sudah benar dan cukup dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam menulis langkah-langkah perhitungan, subjek 1 dapat mengkomunikasikan secara lengkap dan akurat. Yang kedua, subjek 2 membuat soal sesuai dengan informasi yang diberikan. Subjek 2 juga menuliskan hal-hal yang diajukan terhadap informasi yang diberikan secara tepat. Bisa dilihat di gambar 2.2 itu merupakan soal yang diajukan oleh subjek 2. Subjek 2 menyelesaikan soal yang telah ia ajukan kurang sesuai dengan rumus matematika yang benar, tetapi ia sangat paham langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari soal yang telah ia ajukan. Akan tetapi terdapat rumus yang kurang tepat sehingga perhitungannya salah. Jadi di gambar 2.3 itu ada penyelesaian yang kurang tepat yaitu menghitung panjang ED. Jadi mencari luasnya juga salah karena mencari panjangnya rumusnya salah. Nah, dalam menyelesaikan, langkah pertama subjek 2 menghitung luas persegi panjang, lalu menghitung sisi miring dari segitiga, kemudian dilanjutkan menghitung luas dari segitiga CBF, lalu yang ketiga menghitung tinggi dari segitiga EDC, kemudian dilanjutkan menghitung luas segitiga EDC. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan subjek 2 dari awal sampai akhir ada yang belum tepat, yaitu ketika menghitung tinggi dari segitiga EDC, sehingga luasnya juga belum tepat. Dapat dikatakan bahwa dalam menuliskan langkah-langkah perhitungan, subjek mengkomunikasikan secara tidak lengkap dan tidak akurat. Lalu yang ketiga,
Subjek 3 membuat soal sesuai dengan informasi yang diberikan. Subjek 3 juga menuliskan hal-hal yang diajukan terhadap informasi yang diberikan secara tepat. Subjek 3 menyelesaikan soal yang telah ia ajukan sesuai dengan rumus matematika yang benar, dan ia sangat paham langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan penyelesaian dari soal yang telah ia ajukan. Dalam menyelesaikan langkah pertama, subjek 3 menghitung tinggi dari segitiga EDC, lalu langkah kedua menghitung sisi DA, lalu dilanjutkan menghitung panjang EA, langkah ketiga menghitung luas segitiga EDA, kemudian dilanjutkan menghitung keliling segitiga EDA. Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan subjek 3 dari awal sampai akhir sudah benar dan cukup dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam menuliskan langkah-langkah perhitungan, subjek 3 dapat mengkomunikasikan secara lengkap dan akurat. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan subjek 1 dan subjek 3 memenuhi indikator komunikasi matematika lisan dalam mengajukan masalah matematika, yaitu lengkap dan akurat, karena mengajukan masalah sesuai informasi yang disediakan, serta penggunaan rumus matematika yang tepat dan perhitungan dari awal sampai akhir benar. Sedangkan subjek 2 tidak memenuhi indikator komunikasi matematika tulis dalam mengajukan masalah matematika, yaitu lengkap dan akurat, karena penggunaan rumus matematika yang kurang tepat sehingga jawaban yang dihasilkan juga kurang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang berikutnya silahkan bertanya dari teman-teman. Siapa yang pertama bertanya, silahkan. Ain. Saya coba. Tidak tahu ya Pak. Mau tanya. Oke, Ain ya. Hai teman-teman, silakan duluan. Abdullah, silakan Abdullah. Saya ada Pak. Saya dulu mau tanya. Saya mau bertanya ke Julia. Iya. Tadi kan ada subjek Anda yang termasuk tingkat 0 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu untuk instrumennya itu sendiri, soalnya itu tergolong soal yang seperti apa, hot, apa, sedang, apa, tingkat rendah, sehingga mungkin ada faktor lain gitu loh yang menyebabkan itu. Tadi kan soalnya saya juga nggak tahu instrumen soalnya, mungkin bisa Oh iya. Ini kan soalnya ada 2 ya. Nah, soalnya untuk yang pertama itu mencari diskon suatu barang. Jadi soalnya ini ya tergolong relatif mudah, tetapi ini tuh untuk menyelesaikannya itu perlu beberapa langkah gitu. Perlu beberapa langkah, berarti subjek yang tadi itu tidak masuk ke langkah itu ya? Yang subjek 0 tadi itu ya kan harusnya yang pertama itu menghitung diskonnya terlebih dahulu kan, diskon setiap barang. Nah, tetapi untuk yang subjek 1 sama subjek 2 tadi tidak menghitung diskonnya. Jadi langsung kan misalnya baju itu harganya 200.000, kemudian mendapat diskon 20%. Nah, siswa itu tidak menghitung diskon 20% tadi, melainkan langsung menjumlahkan harga baju 200.000 kemudian dengan harga misalnya baju yang lain harganya berapa. Jadi diskonnya itu tidak dihitung terlebih dahulu. Sebelumnya pemilihan subjek ini, maaf ya saya tanya lagi. Sebelumnya pemilihan subjek ini tingkat kemampuan matematikanya itu sama atau random ini. Soalnya saya dapat 4 langsung saya kasih soal gitu. Dari satu kelas apa berbeda-beda? Kelasnya sama, cuma sekolahnya yang berbeda-beda.
Soalnya ini kan saya juga pakai adiknya teman-teman gitu. Oh ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain silakan bertanya. Atau bisa ditanggapi dulu, bisa sambil nunggu juga. Saya mau tanya kepada Julia, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya, ini kan di artikel Anda, ini ada tabel 1 soal pemecahan masalah finansial materi aritmatika. Itu kan di situ ada nomor, ada soal, ada indikator. Itu maksudnya satu soal itu untuk mengukur indikator kefasihan gitu, terus yang kedua itu soalnya untuk mengukur indikator fleksibilitas dan kebaruan gitu dah. Iya. Itu apakah nggak bisa digabung gitu? Atau memang harus dibedakan seperti itu? Sebenarnya bisa satu soal itu memuat ketiga indikator, tetapi kemarin itu saya kesulitan. Jadi saya pisah. Bisa dijelaskan kesulitannya seperti apa? Untuk kefasihan sendiri kan bagaimana dapat menyelesaikannya dengan beberapa jawaban kan. Kemudian kalau fleksibilitas itu kan multi cara. Nah, sedangkan kebaruan itu cara yang digunakan siswa itu berbeda dengan yang lain gitu. Jadi saya kesulitan. Sebenarnya bisa sih nomor 2 ini kan juga multi jawaban. Sebenarnya bisa, tapi kemarin saya baru sadarnya ketika udah memberikan instrumen ini kepada siswa gitu. Ya, terus tadi kan dikatakan kalau misalkan multi cara dan multi jawaban itu kan mengarah ke soal open ended ya sebenarnya ya. Iya. Ini berarti soalnya soal open ended semua. Iya. Oh ya, ya terima kasih. Itu saja yang belum saya pahami. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan dari teman-teman? Sebentar, saya mau tanya yang di penelitian ini yang dimaksud kefasihan itu seperti apa ya, Jul? Ya, silakan. Julia. Julia. Iya, iya. Iya, ada pertanyaan lain. Iya itu Baik tadi. di saya mau berhubungan dengan pertanyaannya Nur. Sebentar, saya tanya dulu kefasihan di penelitian Anda ini Anda yang seperti apa? Jadi kefasihan di penelitian saya ini itu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan jawaban yang beragam dan benar. Jadi multi jawaban. Berarti nomor 1 ini multi jawaban. Iya, kan itu kan ada tentukan kemungkinan barang apa saja yang dapat dibeli oleh Ayu. Jadi kan semua siswa itu dapat menentukan kemungkinan apa saja. Bisa nanti baju dengan celana, bisa juga nanti jaket dengan shawl. Nah, itu kan ada beberapa jawaban. Seperti itu. Iya. Bentar. Sudah. Ada yang lain? Ain Ya, sudah. mungkin ada yang mau bertanya.
Tanyakan lagi. Sudah. Ada yang bertanya ke Setia? Sebentar Pak, masih lihat proposalnya. Ada yang bertanya ke Setia? Nanti siap 2 orang lagi ya setelah ini. Jadi siapa tadi? Nabila ada ya. Nabila sama apa? Nabila sama Nur Hikmah. Iya, Pak. Saya mau tanya ke Setia Budi, Pak. Oke, Ya. silakan. Ya, ini kan indikatornya ada 3 ya, ada keakuratan komunikasi, 2 sih. Keakuratan sama kelengkapan komunikasi matematika ya. Ini Ya. kalau komunikasi itu enggak bisa di level-level gitu kan. Seperti kayak punyanya Julia itu. Kan ada tingkat 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 atau berapa gitu tadi. Terus seperti punya saya juga ada level-levelnya. Apakah kalau di komunikasi tidak ada? Ya, saya akan jawab pertanyaan dari Nur. Sebenarnya saya juga akan membuat seperti itu, tapi kemarin tuh masih kesulitan cari sumbernya. Soalnya beberapa sumber yang saya temukan itu nggak ada kayak dikatakan dia komunikasinya rendah itu di tingkat berapa. Tapi adanya itu seperti dia memenuhi indikator misalkan ABC. Nah, itu dia tergolong rendah, tinggi, sedang kayak gitu. Tapi kemarin masih menemukan satu sumber aja, belum menemukan sumber-sumber yang lain juga. Makanya nggak saya buat berlevel seperti itu. Oh, berlevel. Oh, iya. Jadi adanya kayak satu sumber saya masih menemukan hanya tinggi, sedang, sama rendah gitu. Itu yang satu sumber itu apakah indikatornya sama seperti ini atau beda lagi indikatornya? Kan setiap penelitian biasanya beda-beda indikator. Ya, jadi indikatornya ada 5 kalau yang itu. Ya, ya. Ya, Ya, terima kasih. Itu saja. sama. Oke, saya kira cukup ya untuk yang penyajian 2 orang. Nanti saya terakhir aja yang keseluruhan ya. Jadi Iya, Pak. ya silakan yang tampil 2 itu tadi siapa? Nabila dan sama Nabila. ya Nur Hikmah. Oke. Ya, 15 menit kemudian tanya jawab. Jadi silakan yang lainnya baca ini artikelnya siapa? 2 orang itu ya, nanti ditanya. Iya Pak. Ini Siapa yang dulu? Ya, siapa? Nabila. Siapa? Oke, Nabila. Nabila siap? Ayo silakan Nabila. Presentingnya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Nabila Kartika Sukmawati Suaranya yang keras Nabila. Saya Nabila Kartika Sukmawati akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa melalui Pemecahan Masalah Kolaboratif. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan memegang peranan penting terhadap perkembangan suatu negara. Standar isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan bahwa
Salah satu tujuan mata pelajaran matematika agar siswa memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Dari kegiatan di atas, pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada kegiatan komputasi atau menghitung saja, tetapi juga kegiatan komunikasi agar siswa dapat mengkomunikasikan pemikirannya atau pemahamannya, baik secara lisan maupun tertulis mengenai suatu permasalahan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu makna atau pernyataan yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Siswa dapat dilatih untuk berkomunikasi dengan cara mempresentasikan suatu masalah, pemecahannya, serta mengemukakan pendapatnya. Oleh karena itu, siswa membutuhkan kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah cara untuk menyampaikan ide-ide pemecahan masalah, strategi maupun solusi matematika baik secara tertulis maupun lisan. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis dalam pemecahan masalah menurut National Council of Teachers of Mathematics dapat dilihat ketika siswa menganalisis dan menilai pemikiran dan strategi matematis orang lain dan menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematika dengan tepat. Pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah tidak hanya bisa dikerjakan secara individu, melainkan bisa juga dengan berkelompok atau pemecahan masalah secara kolaboratif. Jadi siswa akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pemecahan masalah secara berkelompok. Dari pemecahan masalah secara kolaboratif akan terlihat bagaimana siswa berkomunikasi dengan siswa yang lain dalam kelompoknya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui pemecahan masalah kolaboratif. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kemampuan komunikasi matematis siswa melalui pemecahan masalah kolaboratif. Pertanyaan penelitian dalam penelitian artikel ini yaitu bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa melalui pemecahan masalah kolaboratif. Selanjutnya yaitu metode, jenis, dan pendekatan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif berdasarkan tujuan tadi. Subjek penelitian ini adalah 3 kelompok siswa kelas 7 SMP di mana setiap kelompok beranggota 2 orang. Dan subjek ditulis secara acak. Instrumen penelitian ini adalah satu soal esai berkategori masalah, materi segi 4 dan segi 3, dan pedoman wawancara. Rancangan dan desain penelitian. 3 kelompok subjek tadi yang sudah dipilih secara acak akan berpartisipasi dalam tes komunikasi matematis tulis dan pedoman wawancara. Tes komunikasi matematis tulis terdiri dari satu soal berkategori masalah tentang materi geometri yaitu segi 4 dan segi 3. Kemudian hasil tes tulis dan wawancara dianalisis oleh peneliti. Hasil dan pembahasan. Indikator komunikasi matematis dapat dilihat dari pertama, kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua, kemampuan memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dan jawaban subjek yang pertama sudah memahami masalah yang ada dalam soal. Mereka mengetahui apa saja yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan. Pada tahap selanjutnya, subjek merencanakan penyelesaian yang akan digunakan yaitu dengan menjumlahkan luas EKI dan luas EKDC dan menghitung luas trapesium dengan mengurangi luas persegi ABCD dengan segitiga ELC. Pada tahap selanjutnya, subjek melaksanakan rencana dengan menuliskan rumus dan mensubstitusikan nilainya. Dalam penulisan rumus sudah menuliskannya dengan benar dan mensubstitusikan dengan tepat sehingga jawaban akhir yang didapat juga benar. Dalam penulisan satuan juga sudah benar. Mereka juga mensketsa gambar dengan jelas dan tepat, baik letak dan besar titik yang diketahui dan letak titiknya. Kemudian, subjek yang kedua memahami masalah yang ada dalam soal.
Mereka juga mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Selanjutnya, subjek merencanakan penyelesaian yang akan digunakan, yaitu dengan mengalihkan seperempat dengan luas persegi ABCD. Pada tahap selanjutnya, subjek melaksanakan rencana dengan menuliskan rumus dan mensubstitusikan nilainya. Dalam penulisan rumus sudah menuliskannya dengan benar dan mensubstitusikan dengan tepat, sehingga jawaban akhir yang didapat juga benar. Dalam penulisan satuan juga sudah benar. Mereka mensketsa gambar tetapi tidak ditulis panjang sisi dan satuannya dan tidak ditulis sudut yang diketahui. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dan jawaban subjek yang ketiganya sudah memahami masalah yang ada dalam soal. Mereka mengetahui apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tetapi cara yang digunakan kurang tepat. Pada tahap selanjutnya, subjek merencanakan penyelesaian yang akan digunakan, yaitu dengan menjumlahkan luas EKI dan luas EKDP. Mereka mengukur dengan penggaris panjang masing-masing sisi bangun datar untuk menghitung luasnya. Jadi mereka hanya menggunakan konsep luas di 4 dan segitiga saja. Pada tahap selanjutnya, subjek tidak menuliskan rumus, tetapi langsung mensubstitusikan nilainya dengan tepat. Jadi jawabannya benar. Mereka menuliskan satuan dengan benar. Mereka mensketsa gambar dengan jelas, tetapi tidak ditulis sudut yang diketahui. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, disimpulkan bahwa kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual tergolong sedang. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya tergolong sedang juga. Dan kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-struktur untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi tergolong sedang. Saran yang diberikan peneliti adalah untuk melakukan lagi penelitian dengan menemui langsung subjek agar terlihat saat proses diskusinya. Diharapkan guru mata pelajaran memberikan soal kepada peserta didik berupa kategori masalah dan melakukan pembelajaran kolaboratif agar kemampuan komunikasi matematis siswa lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya sekarang Nabila bisa ditutup presentasinya. Ya, sekarang berikutnya. Ya, sebentar, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Hikmah, NIM 001 akan mempresentasikan tentang profil kolaboratif problem solving siswa kelas 9 dalam memecahkan masalah aljabar. Nah, ini pendahuluannya. Riset 2015 menyatakan bahwa kolaboratif problem solving atau biasa disingkat dengan CPS merupakan salah satu keterampilan penting yang digunakan dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Dalam CPS ini terdapat dua keterampilan yang saling terkait, yaitu yang pertama keterampilan kolaborasi dan yang kedua keterampilan pemecahan masalah. Kolaborasi merupakan kemampuan individu untuk bekerja sama dalam kelompok tertentu melalui kegiatan merumuskan, melaksanakan, dan mempertahankan suatu konsepsi demi mencapai tujuan tertentu. Kemampuan kolaborasi yang berkembang dengan baik dapat menunjang kinerja individu dalam kelompok, bahkan mampu menunjang keberhasilan kelompok tersebut. Pemecahan masalah atau problem solving merupakan kemampuan individu yang berkaitan dengan proses pemecahan masalah atau problem solving merupakan kemampuan individu yang berkaitan dengan proses kognitif untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang belum diketahui secara jelas solusinya.
OECD 2016 menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah menjadi kemampuan yang paling sering digunakan di dunia kerja. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu bagian penting dari keseluruhan proses wawancara kerja yang dilakukan. Nah, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemampuan kolaborasi dan kemampuan pemecahan masalah. Ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Baron pada tahun 2003. Itu menunjukkan bahwa hasil pemecahan masalah secara kolaboratif ini lebih baik daripada hasil pemecahan masalah secara individu gitu. Kombinasi antara kedua kemampuan tersebut dalam hal ini pemecahan masalah dan kolaborasi saat ini dikenal dengan istilah kemampuan pemecahan masalah kolaboratif atau collaborative problem solving capacity. PISA 2015 mendefinisikan pemecahan masalah kolaboratif sebagai kemampuan individu untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan cara mengumpulkan segala pengetahuan, keterampilan, dan upaya dari masing-masing individu yang terlibat untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Nah, saat ini penelitian mengenai kemampuan CPS masih sangat sedikit, terutama penelitian terkait kemampuan CPS siswa pada materi aljabar. Banyak penelitian yang mengkontekskan CPS sebagai suatu kegiatan yang dilakukan siswa, bukan sebagai kemampuan yang ada pada diri siswa. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Profil Kolaboratif Problem Solving Siswa kelas 9 dalam memecahkan masalah aljabar. Nah, pertanyaan penelitiannya, bagaimana profil kolaboratif problem solving siswa kelas 9 dalam memecahkan masalah aljabar? Nah, ini metode penelitiannya, jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif, ini menggunakan data kualitatif kemudian dideskripsikan untuk menghasilkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai collaborative problem solving. Subjek penelitiannya ini adalah 2 siswi kelas 9 SMP yang dipasangkan menjadi satu kelompok dan pemilihan subjek tersebut dilakukan secara acak. Nah, ini rancangan penelitiannya. Yang pertama, tahap persiapan ini merancang instrumen, terus mencari diantaranya mencari instrumen, terus menyusun pertemuan wawancara. Yang kedua, menentukan subjek. Yang ketiga, mengumpulkan data. Proses pengumpulan datanya ini yaitu proses saat melakukan tes dan proses wawancara itu, terus dianalisis data, dan yang kelima itu dicari profil kolaboratif problem solving-nya, dan yang keenam menyusun laporan akhir. Instrumen penelitiannya ada tugas pemecahan masalah kolaboratif aljabar dan pedoman wawancara. Nah, instrumen ini disusun berdasarkan indikator yang diberikan oleh PISA. Nah, indikator yang diberikan PISA ini terkait dengan indikator kolaboratif problem solving. Ini ada 3. Yang pertama, establishing and maintaining shared understanding atau membangun dan menjaga pemahaman bersama. Yang kedua, taking appropriate action to solve the problem atau mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, establishing and maintaining team organization atau membangun dan memelihara kerjasama tim. Nah, hasilnya, sebelum membahas mengenai tingkat CPS subjek dan profilnya, ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pemilihan subjek. Dalam proses pemilihannya, S1 memilih S2 sebagai pasangannya karena beberapa alasan. Ini sebenarnya saya hanya memperoleh S1, terus S1 itu menentukan sendiri pasangannya itu, terus ditemukan S2. Nah, salah satu alasannya yaitu karena pada akhirnya S1 memilih S2 sebagai pasangannya karena beberapa alasan. Salah satu alasannya yaitu karena mereka berdua telah berteman sejak kecil dan hubungan yang terjalin antar keduanya cukup dekat. Alasan lain S1 memilih S2 sebagai pasangannya dalam penelitian ini yaitu jarak rumahnya itu sudah cukup dekat, terus sama-sama mengenyam di lembaga pendidikan yang sama, terus ada kesamaan faktor gender gitu, faktor jenis kelamin gitu. Katanya subjek 1, kalau sama-sama perempuan itu lebih enak diskusinya. Terus dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa kemampuan matematika mereka berada pada tingkat yang sama, yaitu tingkat menengah. Berdasarkan ini nilai rata-rata ulangan yang sering mereka peroleh sama frekuensi remedi yang mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini faktor kesetaraan nasib itu sangat berpengaruh terhadap proses pemilihan pasangan subjek. Nah, terus terkait hasil tes tersebut, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa kemampuan CPS subjek
saya mendefinisikan subjek ini langsung S1 dan S2 ya, jadi langsung sepasang, berada pada tingkat 2 berdasarkan skala kemampuan CPS dari PISA 2015. Hasil tersebut didasarkan pada hasil tes pemecahan masalah kolaboratif materi aljabar yang dikerjakan subjek dan hasil wawancara dengan subjek terkait proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Nah, pada level 2 ini individu dapat memberikan kontribusi sebagai upaya kolaboratif untuk memecahkan masalah yang diberikan. Individu juga dapat membantu langkah penyelesaian pemecahan masalah dengan berkomunikasi bersama anggota yang lain terkait langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan. Selain itu, individu juga berinisiatif untuk menyarankan langkah logis yang akan dilakukan selanjutnya secara sukarela. Terus membagi informasi yang ia punya untuk proses pemecahan masalah gitu. Jadi di PISA ini ada 4 level, ada level 1, 2, dan 1 tertinggi itu level 4 dan yang ini soalnya seperti itu. Terus ini jawabannya. Urutan proses pemecahan masalah yang dilakukan subjek diuraikan sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan subjek yaitu membuat skema informasi dari permasalahan yang diberikan. Subjek menghitung jumlah bangunan berbentuk balok dan prisma oktagon yang terdapat pada masing-masing menara dan menulis ketinggian dari setiap mohon maaf. Subjek menghitung jumlah bangunan berbentuk balok dan prisma oktagon yang terdapat pada masing-masing. Subjek memisalkan tinggi menara 3 ini dengan X. Tadi ini kan ada menara 1, ini dihitung berapa yang jumlahnya berbentuk prisma oktagon, terus berapa yang jumlah ini loh, susunan menaranya ini berbentuk balok. Ini ada 3 balok dan 3 oktagon, terus yang menara 2 ada 3 oktagon dan 2 balok, terus yang ketiga ini ada 1 balok dan 2 oktagon, tingginya dimisalkan dengan X. Nah, langkah selanjutnya, setelah membuat skema informasi, subjek memisalkan bangunan berbentuk prisma oktagon dengan X dan bangunan berbentuk balok dengan Y. Alasan subjek mencari tinggi masing-masing bangunan penyusun menara yaitu karena subjek mengetahui terdapat satu kesamaan dari ketiga menara tersebut, yaitu bangunan penyusunnya itu sama-sama berbentuk balok dan prisma oktagon. Langkah selanjutnya yaitu subjek menebak-nebak berapa nilai X dan berapa nilai Y. Subjek melakukan kurang lebih 4 kali percobaan hingga menemukan nilai X dan nilai Y yang bersesuaian dengan informasi yang diberikan. Jadi itu tebakannya itu mereka menjawab X-nya itu 5 dan Y-nya itu sama dengan 2. Subjek sempat mengira terdapat 2 nilai yang sesuai untuk X dan Y berdasarkan perhitungan dari S1. Jadi S1 yang menghitung gitu. Namun di tengah sesi wawancara, S2 itu menemukan kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh S1. Sehingga mereka sepakat bahwa hanya terdapat 1 nilai yang sesuai untuk X dan Y, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 2. Di mana X itu ialah tinggi prisma oktagon dan Y-nya itu tingginya balok. Nah, berdasarkan proses pemecahan masalah yang dilakukan subjek, dapat diketahui bahwa subjek belum mampu membuat model matematika dari masalah yang disajikan, sehingga setelah membuat permisalan, mereka hanya menebak dan menguji coba beberapa nilai bilangan secara acak untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Pada awalnya, subjek mengalami kesulitan dalam menentukan langkah awal ini. Nah, setelah beberapa kali berusaha mencari di LKS mereka, S1 memiliki ide untuk membuat permisalan X untuk prisma oktagon dan Y untuk balok. Ide tersebut lantas didiskusikan dengan S2. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi komunikasi antara S1 dan S2 untuk menentukan langkah pertama dalam proses penyelesaian masalah yang diberikan. Nah, setelah itu S2 memiliki ide untuk dan menyarankan agar membuat perbandingan antara X dan Y sebagai langkah lanjutan setelah membuat permisalan. Dari kedua langkah tersebut dapat diketahui bahwa terjadi proses saling memberikan saran atau saling berbagi ide, saling berbagi informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Mereka berdua lantas bekerja sama untuk mencari nilai X dan Y dengan cara menebak dan menguji coba beberapa nilai secara acak. Mereka juga mampu mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya dan mendiskusikan kesalahan tersebut bersama pasangannya hingga mencapai kata sepakat. Tidak terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab di antara mereka, sehingga bentuk kolaborasi yang dilakukan seolah-olah hanya bekerja sama saja. Nah, kesimpulannya,
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan CPS subjek S1 dan S2 ini berada pada tingkat 2 berdasarkan skala CPS PISA. Hal tersebut berdasarkan pada aktivitas saling berbagi ide, saling membantu, dan mampu berinisiatif untuk memberi saran satu sama lain sebagai bentuk kontribusi mereka pada kelompok. Terjadi komunikasi dan saling memberi informasi antara S1 dan S2 saat menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Namun tidak terjadi proses pembagian peran dan tugas secara jelas antara keduanya. Nah, proses pembagian peran dan tugas ini itu merupakan kunci dari kolaborasi sebenarnya. Nah, selain itu langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan juga minim penggunaan konsep. S1 dan S2 belum mampu membuat model matematika yang baik berdasarkan masalah yang disajikan, sehingga S1 dan S2 hanya menebak lalu menguji coba beberapa bilangan secara acak saat mencari tinggi bangunan balok dan prisma oktagon itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya dari yang sudah disajikan oleh Nabila dan Nur Hikmah. Silakan. Saya mau bertanya pada Nabila. Ya, silakan. Silakan. Ya. Sebenarnya letak kolaboratifnya itu di mana di artikelmu ini? Karena saya belum melihat di mana letak kolaborasinya. Seakan-akan mirip dengan komunikasi matematika biasa, enggak yang kolaboratif. Ya, sekian. Saya mau menjawab. Sebenarnya itu kita juga menurut saya itu pemecahan masalah kolaboratifnya itu dari mereka saat berdiskusi. Karena saya tidak langsung itu jadinya sulit ya ingat kolaboratif. Kalau saya melihat kolaboratif itu, makanya saya cantumkan di wawancara. Oke, gimana? Silakan ditanggapi. Nabila sudah selesai tadi? Oke. Itu proses pengambilan datanya online atau offline? Online. Oh, online. Ya, sudah, mungkin bisa dilanjut yang lain. Oke, silahkan. Siapa yang bertanya? Saya. Ya, silakan. Siapa? Saya mau bertanya kepada Nur Hidayatul Hikmah. Ya. Itu subjek pengambilan pada subjek tersebut langsung atau tidak, atau secara online? Bisa diulangi, nyendat-nyendat soalnya. Oh ya, pada pengambilan data subjeknya itu dilakukan secara langsung atau secara online? Oh ya, pengambilan data yang saya lakukan ini secara online ya. Jadi saya melakukan wawancara itu, pengambilan datanya itu lewat WA. Jadi tesnya itu saya berikan dengan cara mengirim file, terus kebetulan kakaknya dari subjek ini merupakan teman saya. Jadi yang jadi pengawas itu kakaknya tadi gitu, supaya dia nggak aneh-aneh lah dalam mengerjakan. Maksudnya aneh-aneh ini kayak terusin di HP atau sebagainya. Terus waktu wawancara ini saya memanfaatkan voice note WA gitu. Soalnya
Kalau pakai aplikasi yang lain, sifatnya dari Oh ya, makasih. ya sama-sama. Saya mau menanggapi. Ya, Saya mau menanggapi dari Nur Raili bisa matikan sebentar. Nah, saya mau menanggapi yang buat yang Nur tadi katanya dijaga teman Anda ya. Apakah itu terjamin gitu loh? terjamin. Oh, maksudnya dia mengawasi secara benar-benar gitu dah. Iya, soalnya kan Anda ini kan kolaborasi. Ya, sebenarnya saya juga Iya, meragukan. kan seharusnya menurut saya seharusnya mungkin kan Anda sendiri yang mengamati. Ya, nah sebenarnya itu juga jadi kendala saya ya. Soalnya subjeknya ini adanya di Pasuruan gitu. Jadinya ini terus masa lockdown gitu loh. Jadi saya nggak bisa ke sana gitu. Nah, terus akhirnya saya pasrahkan ke teman saya tersebut. Kenapa kok saya nggak memanfaatkan kayak aplikasi video conference atau yang lainnya? Meet. Nah, itu soalnya subjeknya belum bersedia gitu. Terus katanya itu nanti paketan yang dihabiskan itu banyak gitu. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau gitu. Itu sebisanya subjek saja. Soalnya ini juga saya kalau di lingkungan rumah saya sebenarnya nggak ada yang kelas 9 gitu. Makanya saya cari yang lain gitu. Ya, bagaimana Mbak Ain? Terus saya mau bertanya, terima kasih jawabannya tadi. Terus saya mau bertanya lagi, kan di proposal Anda bilang kalau faktor gender itu juga mempengaruhi ya. Jenis kelamin. Itu tadi ya. Bukan gender, Yang jenis kelamin. cewek-cewek. Iya, jenis kelamin itu. Iya, oh ya jenis kelamin ya jenis kelamin. Nah itu apakah kalau jenis kelaminnya beda itu akan mengaruhi kolaboratif dan misal Anda emang dari awal apa tujuan kalau yang dipasangkan itu harus kenal atau bagaimana? Mungkin Ya, saya mau menanggapi ya. Sebenarnya kalau gimana? Paham nggak maksudnya? Ya paham. Nah itu sebenarnya kenapa kalau misalkan laki perempuan itu bagaimana proses kolaborasinya gitu ya. Nah ini sebenarnya mungkin akan berpengaruh, tapi itu tadi saya yang soroti itu dalam kayak dari sisi subjeknya itu loh. Subjek itu kalau misalkan saya bebaskan untuk memilih pasangannya, itu kriteria seperti apa yang akan dipilihnya. Nah itu ternyata ada faktor kayak misalkan cewek sama cewek itu kayak berpengaruh gitu loh. Katanya itu kemarin nyaman aja Mbak gitu, soalnya sama dia. Nah, di sekitar rumah saya sebenarnya ada gitu yang katanya kelas 9 tapi cowok. Nah, terus kenapa Dek kok nggak pakai yang cowok aja gitu? Nggak enak Mbak kalau cowok itu, mending sama cewek gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Ternyata ada faktor yang bernama jenis kelamin itu tadi yang berpengaruh terhadap pemilihan pasangannya itu tadi. Terus tadi yang kedua apa ya? Halo? Ya, terus misal kalau nggak kenal. Oh ya, kalau nggak kenal terus tadi kan ya. Kalau misalkan nggak kenal mungkin juga nanti ini ya berpengaruh juga. Ini soalnya kan tadi itu kenapa kok kamu milih yang itu tadi? Soalnya teman sejak kecil Mbak. Jadi buat diskusi itu enak gitu loh, nyambung lah intinya klop gitu sama dianya gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan saya ada kesempatan mungkin saya akan uji coba misalkan yang nggak kenal belum kenal secara mendalam mungkin. Soalnya ini ya cuma satu kan subjek saya gitu. Jadi itu kendalanya sebenarnya. Ya. Ya baik Mbak Nur. Ya, terima kasih Mbak Ain. Mungkin ada yang lain. Ya, baik ya.
Saya kira untuk yang sesi ini cukup. Nanti kalau bertanya boleh dilanjutkan pertanyaannya ya. Oke.